Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan min 'indir Rahman. Tahiyatan li ahlil jinan. Fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu wa rasuluh. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemuka masyarakat, para cendik-cendikiawan, para pemerintah baik sipil maupun Polri, wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jamaah serta panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini atas nama desa apa masjid? Atas nama kelurahan? Langgar Baitul Abrar. Kelurahan Kembang Jeban Batanghari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan berjumpa, bermuajahah, berpandangan wajah. Mungkin selama ini cuma suaranya baik datang sampai ke sini. Hari ini alhamdulillah yang punya suara pun hadir dan dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini merupakan modal untuk perjumpaan kita berkumpul di hadapan Allah di dalam surganya nanti. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat pembelaan beliau kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, saya hormati kehadiran kita pagi hari ini dalam rangka membuka sejarah dan mengambil hikmah dari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir saat ini berada di lapangan ini, tapi saat ini sama dengan majelis ta'lim. Berarti kita hadir di sini Bapak Ibu menuntut ilmu, menyirami hati kita, kalbu kita, keimanan kita, supaya tumbuh kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa cinta kepada Nabi, berarti dia cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, dakhalal jannah, dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita di majelis taklim, dalam majelis itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala,
Jadi kita harus konsentrasi dan jangan kita campuri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi bapak-bapak yang ngokok mati dulu ngokok. Kita ini lagi belajar. Kita lagi majelis taklim, mana boleh sambil sholat sambil ngokok, kata dah. Jadi yang ngokok mati dulu gak bisa lama. Kau lah cari ngokok susun isop dah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita saat ini telah memasuki bulan Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir ini bakal masuk Isra Mi'raj pula. Tapi kita masih memperingati Maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Maulud ini tidak harus nak di bulan Maulud. Memperingati Maulud Nabi setahun sekali. Tapi mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad harus setiap saat. Harus setiap pagi sehari sekali. Setiap saat. Mana apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena Bapak Ibu sekalian, di permukaan bumi ini suatu perbuatan itu sempurna tanpa melihat contoh, itu hanya Allah. Selain dari Allah tidak akan pernah sempurna. Maka itu Allah jadikan segala sesuatu itu dua. Jadi dua ini adalah angka yang sempurna. Ya? Sebab kalau dia tidak dua, tidak dua akor itu. Nabi Adam, kita tahu Bapak Ibu, Nabi Adam itu hidupnya di dalam syurga. Kita tahu Bapak Ibu, dalam syurga itu satu tempat yang penuh dengan nikmat Allah. Segalanya ada di syurga. Kan kita ni pengen makan durian, nunggu musim, makan dukun. Surga itu apa saja kamu mau ada, termasuk ngokok. Ngomongnya Ustaz, di dalam surga itu kan ada galau ya. Ngokok ada. Dalilnya, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un fi mudhari itu. Bagi mereka penduduk surga semua buah-buahan dan apa saja yang diinginkan mereka ada. Nah, cuman wong yang ngokok itu nyari api. Nah, jangan malaikat api mana? Cuma malaikat turun lah bawah sana. Kalau kau galak turun lah, ambil aku situ api. Anda sudah ada sang ngokok. Hah? Di dalam surga itu Bapak segala kenikmatan ada. Tapi Nabi Adam hidupnya sendirian. Dewean, siko, satu, wan, cie. Dewean, ngomong Nabi Adam. Kata ewang, ngamun, awas ini. Jadi tidak lemah. Hidup itu dewean tidak lemah. Dilihatkan oleh Allah sepasang burung yang bermain ada dua ekor. Puji Nabi Adam burung lagi ada dua. Kenapa aku di dewean ini? Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa. Maka itu jadi dua tuh. Jadi berdua Nabi Adam dengan Siti Hawa di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha menciptakan tanpa ada contoh itu cuma Allah. Allah menjadikan langit dan bumi. Di mana Allah nyontohnya? Di mana langit yang lain? Di mana bumi yang lain? Tidak ada Bapak. Allah menjadikan matahari, Allah menjadikan bulan, Allah menjadikan bintang. Di mana? Tidak ada contoh yang lain. Allah menjadikan buah-buahan. Di mana Allah nyontoh? Tidak ada. Sehingga yang dibuat oleh Allah sempurna. Durian Bapak. Siapa berani nyium kulit durian? Cium lah. Mana rusak lubang hidung. Cium berani mencium. Paling durian itu dikuncang ya. Kalau dia agak bergoyang, berarti bagus, masak.
Tengok durinya, kalau besar-besar durinya, buahnya tebal pula. Cuma nasib nunggu. Begitu dibuka, ya Allah, alangkah sempurna Allah jadi ke buah-buahan itu. Di luarnya lancip, di luarnya tajam, di dalamnya nih. Di mana Allah nengok contohnya? Rambutan tuh, rambutan. Tanya rambutan. Saya tanya tadi ngaku rambutan itu tidak dipetek, kebanyakan gini Ustaz. Di mana Allah nengok? Muat contoh rambutan pakai ada bulu-bulu itu. Tak usah pakai bulu, ngapa lah? Kalau tidak pakai bulu, namanya tidak ada rambutan, botakan. Allah jadi kenapa dah hubungannya cuma sekadar ada bulu-bulu? Di dalam yang dimakan itu di dalamnya. Allah ciptakan rambutan tanpa ada contoh. Allah jadikan duku, dua beradik sama rambe. Duku dengan rambe itu dua beradik pemisahan itu. Rambe bentuknya macam duku, duku macam rambe, tapi jadinya lain. Di mana Allah menjadi contoh? Tidak ada. Hanya Allah yang sifatnya satu sempurna. Lain dari Allah tidak akan pernah sempurna dengan satu. Maka itu Allah jadikan khalaqaz zawjain. Allah jadikan berpasang-pasangan supaya ada baik, ada bagus. Yang jahat nyontoh yang bagus, yang salah nyontoh yang benar. Di mana tahunya benar? Tahu dari salah. Dari mana yang salah bisa benar? Karena Allah jadikan yang benar. Yang jahat ada yang bagus. Ibu-ibu ada yang cantik, ada yang tidak. Yang cantik tak usah nak bangga diri. Karena ibu tidak akan disebut cantik kalau tidak kata ibu yang jahat. Jadi sabarlah ibu yang jahat. Alhamdulillah aku jadi orang jahat. Biarlah ada pacar nengok yang cantik. Yang cantik bersyukur, alhamdulillah Allah jadikan yang jahat sehingga aku pacar jadi yang cantik. Dan kita usaha ini yang jahat tidak sadar memang dia itu jahat. Ada ubannya ibu supaya betina terjadi cantik selama-lamanya. Kalau ibu galak ngamalkannya, insya Allah dia akan menjadi wanita yang tercantik. Asal galak ngamalkannya, galak. Galak. Tapi jangan dicatat ini, syaratnya didengar. Tidak boleh dicatat, katanya catat campak. Dan sekali itulah nyebutnya, tidak boleh diulangi. Jadi kiai dulu menghitung kita. Amalan betina supaya cantik, amalannya cuma sikok. Jangan berkacau. Itu ya amalannya. Kalau ibu berkacau terus kejingungan jahat. Jadi tidak usah berkacau-kacau. Anggapnya lagi bagus, tapi selesai. Allah jadikan bapak ibu contoh supaya baik. Allah Ta'ala jadikan contoh di atas permukaan bumi ini supaya baca kita tahu itu baik, itu jahat. Allah kirimlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Jadi kita baca nyingok, baca tahu tingkah laku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita berdagang, Bapak. Di sini apa dia pegawai sini? Wah, sawit. Kan mau berkebun sawit ini, Bapak, ada yang berhasil, ada yang kita contohkan pasti yang berhasil. Ya. Kalau kita punya kebun, punya modal, yang kita contoh yang tidak berhasil, lambat puyang nolong. Yang pasti yang kita contoh itu orang yang berhasil. Yang berhasil itulah kita contoh supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang Bapak Ibu, kita menginginkan kebahagiaan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan kita akan selamat supaya kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Di permukaan bumi yang Allah ciptakan hanya ada satu manusia yang selalu Allah rahmati, bahkan Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu Nabi harus dicontoh. Dan apa yang diomongkan Nabi kita turuti. Anak kafirul yatama fil jannah, kata Nabi. Aku akan bersama orang yang mencintai anak yatim. Nah, kalau kepengen senang, berarti cintai anak yatim. Kafirul yatama, Nabi nunjukkan 2 jari Bapak. Masih 2 itu lah. Nabi nunjukkan 2 jari. Habisnya begitu. Aku tidak cocok. Cuman kan ini 2019 ganti. Nah. Ini kata Nabi, kalau kamu nak masuk surga sama aku, cintai anak yatim. Kan selesai Bapak. Itulah gunanya ada Nabi Muhammad. Itulah gunanya ada Maulud Nabi. Jadi kita tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kan aman itu. Kurang apa lagi? Lah ditunjukkan. Begini cara kamu bertanaman biar sukses. Begini biar kamu masuk surga. Alhamdulillah. Sampai Nabi nyebut dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang cinta dengan aku. Siapa yang cinta dengan aku, dia bersama aku di dalam surga Allah kami. Alhamdulillah. Ini kan kabar Bapak, informasi dari Allah, melalui lisan Nabi Muhammad. Kan tidak payah Bapak mencintai anak yatim. Nah, cuman yang anak yatim jangan salah niat. Nunjuk anak yatim, malah imak yatim. Ini yang kayak Pak Haji. Pemantu asli Haji bini, nak kemana Kak? Anu aku ni nak hantar ke dekat rumah saya. Titip baik, biasa nitip ke. Rupanya dek, kalau nitip tu uang abdol. Nak hantar ke dewek dia. Sampai di rumah janda itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Haji, masa Pak Haji? Sangat fitnah. Tidak lemak, Jawa sibuk. Jago, di luar be. Kenapa Pak Haji? Ya, aku ni sebagai sesama muslim ada tanggung jawab. Aku ni ngantar duit ni nak buat kau, buat anak-anak kau. Ya Allah Pak Haji, cak perhatian dengan aku. Bukan salah perhatian, minta Allah. Kau malaikat kau cara orang laju, bakal sentak lewat lah. Namanya laju. Apa jika kamu sini kalau nak nancing iwak? Laju lah sama laju. Ada apa nak bikin aku? Ya Allah Pak Haji ni lah perhatian dengan kami. Tak baca, ini sudah amanat, kewajiban. Tahu juga mesti sabar. Umur masih muda. Tak baca sudah bagian kehendak Tuhan. Laki mati, kalau Haji tak baca, inilah yang terjadi. Kita manusia ni wajib terima. Tidak diterima masih mati, lagi diterima laki mati sudah. Alhamdulillah. Jangan nak sabar kalau Haji tak baca juga. Berkat kau sabar kaki ada yang galak dengan kau. Kalau yang janda ini jawabnya amin, alhamdulillah. Ini agak lain jawabannya. Hai Pak Haji, siapa galak dengan aku? Ini Bapak, ini Bapak pancingan ini. Anak banyak, hidup sarung. Siapalah kan? Jangan putus asa. Tidak boleh putus asa tu. Uji Haji tadi. Putus asa itu sifat iblis. Iblis malah iblis kau tu iblis. Kau nak ngentak janda itu aku kau aja iblis lah. Itu namanya Bapak membantu yatim, cuma nak malah imak yatim. Taruhlah boleh juga Bapak, tapi yang jelas yang kita lakukan itu dengan tujuan saling membantu. Dengan menyenangkan yang demikian Bapak Ibu, berarti kita telah menjalankan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Bapak Ibu ngapola wong itu males nyontoh Nabi Muhammad. Padahal apa yang dicontohkan kepada diri Nabi Muhammad tidak ada yang sulit dalam kehidupan. Di mana letaknya nyontoh Nabi Muhammad itu sulit? Minum,
megang tangan kanan. Makan, pegang tangan kanan. Pakai sendal, dulu ke tangan kanan. Pakai sendal, kaki kanan dulu. Buka sendal, kaki kiri. Pakai baju, masukkan tangan kanan, baru tangan kiri. Mukanya tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Pakai celana, kaki kanan. Di mana sulitnya, Bapak? Halo, halo, Ibu. Di mana sulitnya nyontoh Nabi Muhammad? Padahal disebut oleh Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajr mi'ata syahidin. Siapa menghidupkan sunnahku di kala hancurnya umat, orang yang menghidupkan sunnahku, satu sunnah pahalanya sama dengan umat 100 orang mati syahid. Satu sunnah. Nih, kita minum. Aduh, cangkir zaman baru ini Bapak panjanglah pegangan dari cangkir. Panjanglah pegangannya dari cangkir. Ya, pegang tangan kanan. Puji Nabi, jangan kamu pegang tangan kiri. Yang minum pegang tangan kiri itu iblis. Karena dikasih tahu, iblis. Ya sudah, kita hidupkan sunnah Nabi, makan pegang tangan kanan. Kalau kita dimakan pakai tangan, kadang kan bekas nasi, bekas dodo, kuah. Kalau Pinang, aku bahasa kamu? Kuah apa dodo? Kuah. Bekas kuah, bekas sambal. Kan galak, uji dia kotor. Woi, pegang pakai tangan, nah jangan gitu. Apa nak tangan kiri itu belis. Oh, tak kotor gini. Kotor, mana kotor itu? Bekas nasi, bukannya kotor. Kalau kotor nggak kau baju, kalau kotor nggak kau makan, mulut tangan kau berolong. Mbak jangan kira apa pun, nah pegang bekas nasi, pakai cuci. Daripada kita dikatakan iblis oleh Nabi, lu malah hidupkan sunnah Rasulullah. Kan tidak sulit Bapak. Di mana letak sulitnya untuk Nabi Muhammad? Tidak sulit. Berdagang. Nabi ngajarkan mana yang bagus katakan bagus, mana yang jahat katakan yang jahat. Kan tidak sulit. Cuman kenapa orang ini Bapak Ibu tidak mau mencontoh Nabi Muhammad? Allah sudah sebut dalam Al-Quran, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang mencontoh Nabi Muhammad itu orang yang punya 3 tujuan hidupnya. Pertama, orang itu mengharap ridha Allah. Kedua, doanya kepengen selamat di akhirat. Ketiga, hidupnya selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang mencontoh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah orang yang kepengen selamat di akhirat. Kalau dia tidak ada kepengen selamat di akhirat, sudah, contohlah wong kafir, contohlah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tidak ada yang sulit Bapak menghidupkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu nutup aurat. Kenapa ibu nutup aurat? Aku nih kepengen selamat Ustaz di akhirat. Kalau aku di dunia muka aurat, kaget di akhirat aku kena azab. Kan selesai. Sudah tuh ibu-ibu kan pakai jilbab lebih lemah, lebih nyaman. Suun ibu tidak kejingoan. Ditutup suun. Uban. Wong betina ubanan dengan lanang masih bagus, lanang ubanan. Wong lanang ubanan masih laku, betina ubanan liwat. Tua biji itu uban kalau lanang. Nah, kalau lanang, wah itu uban betina ada duit, dah. Tutup nah rambut, uban ibu ketutup. Nah, kan? Itu cantik kalau, cantik. Jahat, masih jahat tuh lah.
Tidak kejiwaan ibu muda kan. Coba kalau buka jilbab, ya Allah ya Tuhan Rabbi, macam-macam rambut ni. Tertutup, auratnya tertutup. Bapak juga punya istri yang keluar rumah membuka aurat, bapak dinyatakan dayus. Uji Nabi wong dayus itu tidak bakal dapat mencium bau syurga. Kita lanang ni bapak tanggung jawab sampai masuk. Tanggung jawab kita sebagai laki-laki ini sampai memasukkan istri dan anak ke dalam syurganya Allah. Ingat bapak, kita lanang ini tanggung jawab paling berat dari dunia sampai akhirat. Kalau betina dunia baik, laki masuk neraka, bini tak ada ditanya, cari bininya di surga. Mina, Amina. Di malaikat, ngapa malaikat? Laki kau masuk neraka, lantaklah dia. Tapi kalau si Mina masuk neraka, rojak masuk surga, jumpa dia dulu rojak. Misal lakinya rojak, maaf kalau beneran. Rojak, ya malaikat, ngapa? Mina tu ngapa masuk neraka? Tak tahu lah, kamu jangan tak tahu tangan ni. Ngapa? Ditanya suami yang ada di dalam syurga, dijemput dia dulu. Tanggung jawab istri, tanggung jawab anak. Nah, ibu bapak, maka itu wong lanang itu tanggung jawabnya berat. Maka itu Allah lebihkan segalanya untuk wong lanang. Cuman wong betina ni galak tidak nerima. Nak marah lah, nak ngamuk lah. Boleh waris, kalau besarnya lanang boleh waris, betina boleh kecil. Lah lemak lanang nak boleh 1 juta, kami boleh 500. Tak ada ya Tuhan tu no, atau ke Tuhan tak adil. Kita kena tangan ni kamu, atau ke Tuhan tak adil. Allah tu maha adil pula. Kenapa lanang bagiannya lebih besar dari orang betina? Karena orang lanang tanggung jawabnya banyak. Dia boleh waris misal 1 juta, boleh duit waris 1 juta, betina boleh 500. Begitu balik ke rumah si bini, sudah kak, sudah berapa boleh kak? Boleh 1 juta. Alhamdulillah. Lagi ngomong macam itu anaknya betul, ayah bayaran sekolah ayah berapa? 300. 300 kasih berapa? 7. Anak yang tua minta, anak nombor 2 pula jangan ayah sore tu nak ibu guru lagi dia buat ulangan berapa? 200. Nah masih 5. Anak yang nombor 3 pula jangan ayah sepatu tak rusak. Buka baru 5 orang kawan aku ni sepatu sudah beli berapa? 100. Nah 400. Anaknya kecil pun, ayah beli mainan ayah tu no, macam berapa? 50. Nah, kasih berapa? 3 saya? 3 sudah kalau anak lagi maknya pula datang, betul ke nota? Catat utang. Apa dia je laki ini tak? Tadi nak enak datang. Ngapa awak je nak? Hantar ke kita sini kita ambil barang agung dia. La haula wala quwwata illa billah. Cuma tengok 250. Nah, masih berapa? 100. Lagi duduk maka bapak lampu mati cetuk. Mati. Jangan ya habis pulsa. Beli pulsa dulu. Apa beli 50? Jangan ada hidup lampu 50. 100 juta selesai. Hati apa-apa laki. Itulah wong lanang tanggung jawab kalau sangkan itu warisnya lebih besar dari betina. Wong betina warisnya besar. Karena dia nya 500 tidak magi wong. Anaknya datang, ibu tak duit ibu nak sekolah, tak apa kau. Ujian anaknya ibu sepatu rusak beli sepatu, minta ayah kau. Ibu kan ada duit 500, aku nak diganggu duit aku nak tendang kau. Itu hebatnya Allah. Jadi betina tidak tanggung jawab. Sangkan itu wong betina dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Suami itu diajarkan oleh Islam harus punya wibawa. Punya wibawa. Dihadiahkan
boleh berbini lebih dari siko. Betino malah lemak be wong lanang. Bini lebih dari siko. Kami tak boleh laki lebih dari siko. Laju nak laki 4. Tapi otak nak berlaki 4. Kalau siko iya nanti laki. Laki bro mati. Sehingga yang 5 ikut lanang mati kan. Yang ke-6 dia pula mati. Kan lanang punya bini 4. Sekali berbini dia punya bini 4. 4-4 bonteng punya dia kan. Sana bonteng. Lakinya siko. Mau aja lakinya bakal buisi kalau kalau betino, dia siko lakinya 4 bonteng punya siapa? Oh, jadi itu. Ya, bici bonteng dia. Siapa lagi? 4 punya. Anak Milo. Apa nutu bapak belang-beleng udah. Itulah belang-beleng. Hitam coklat kelabu. Haram hukumnya. Itu sudah menjadi hukum Allah. Kalau lanang bertanggung jawab terhadap istrinya, maka itu wong lanang harus benar-benar menjaga istrinya. Kata Nabi, ittaqun nisa, hati-hati kamu dengan wanita. Hati-hati dengan wanita. Awa malakat aimanukum, kamu jago keluarga. Ini tanggung jawab kita lanang. Maka itu wong lanang harus ada wibawa. Islam ngajar kenapa boleh berlanang. Bapak-bapak mukul istri tidak ada larangan. Cuman mukulnya tuh bukan di bagian muka, dari bau ke bawah. Boleh. Mukulnya juga jangan pakai sento. Pakai sento 57 patah mata. Uang gitu. Cuman sekarang ini ada aturan negara KDRT. Ya? Benar? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tidak keras tidak jadi. Mesti keras. Iya. Kalau kita lanang tidak keras dengan betino, kita ditijak-tijaknya dari istri kita. Tidak ada harga di kita harus, kamu mikir itu keras aku. Nih jauh pikiran ini. Maksud keras itu bapak kita ini ada harga diri. Istri yang melawan kita marahi. Istri yang tidak mau ibadat kita larang. Kita marahi, kita tegak. Kita harus bisa punya kekuatan bapak, punya harga diri kita, bisa mendidik dan mengarahkan anak dan istri kita. Tapi oleh pemerintah sekarang dibikin undang-undang KDRT, seakan-akan wanita itu punya hak azazi, tidak boleh dilarang, kendak dia baca, mati ngantuk kamu. Tidak bisa. Wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya dihukumkan sama dengan berzina. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami atau istri yang keluar rumah dengan izin suami tapi dia keluar rumah bermaksiat, selama istrinya bermaksiat di luar rumah, suami melok nanggung dosanya. Tahan bapak. Tangan nih pak, bini model itu. Kayak habis susah, bini di tangan nih. Itu tanggung jawab kita. Maka dari awal harus benar. Cuman jingo, kalau keluar rumahnya benar, nak kemana deh? Anu ya, aku nak ke rumah Cek, nak ke Mayu, nak ke rumah kakak, nak Sanjo. Lajulah. Nak kemana? Aku nak ke majelis taklim. Lajulah. Kau nak kemana? Saya nak pergi ke masjid. Lajulah. Artinya lanang itu ngizinkan istrinya keluar rumah untuk ibadat. Kalau maksiat jangan. Malam-malam nonton organ tunggal. Oh nyoget. Nak gila mamang itu. Kadang-kadang bapak wong lanang ini tak malu. Istrinya nyoget di atas panggung dengan lanang lain. Dia diam deh. Di Palembang sini
Oh, joget nyanyi depan panggung. Ya Allah ya Tuhan. Lakinya lolong. Ngingok mangap-mangap. Bini tadi joget di pojok panggung. Dayus bapak. Dayus. Tarik ke bini baik. Dia nyanyi-nyanyi depan panggung. Aku kan beli makayo. Kependekan tadi. Itu ada harga tinggi lanang. Nih, di bini yang tak lama lah pula, kerja belanja dah, enggak lama itu pula. Harga diri bapak. Islam mengajarkan kepada kita, dipesan oleh Nabi Muhammad, hati-hati dengan wanita. Di Palembang, betino kalau musim kampanye ini, ada kebanyaknya betino melok kampanye. Tak tahu lagi di dosa, ibu pergi kampanye itu haram hukum. Jangan tahu. Apaan? Kampanye pakai betino ni payah juga lah. Orang pergi kampanye ni pak, lip lap. Hari ini kampanye PDI, besok lah mau peluk kampanye P3. Sorry kan ni melok PDI, saya ni lah melok peluk P3. Agak besok lusa kampanye Gerindra, melok peluk. Pokoknya segala baju bantai dia punya. Jam 2 pergi kampanye tu jam 2 bapak. Suami di rumah ditinggalkan. Apa dah hukumnya jadi haram? Ninggalkan suami. Mau baca orang bebe ulo. Ke topi. Jam 2 tu pakai bendera. Hidup. Hati siang-siang hidup. Mati kalau. Hidup. Tak orang. Laki ke mana? Bini mak kau. Mak pergi kampanye. Bini nak jadi bini DPR, mak kau ni. Boleh apa? Boleh duit 20 nasi telur sikok. Laki sudah dek, berhentilah belok kampanye ni, untung tidak rasanya nyes. Nambah duit belanja jadilah 20. Tak tahu lagi bapak, betino akhir zaman tidak tahu lagi di dosa. Kenapa wanita berbuat demikian? Karena suaminya tidak ada kekuatan di dalam membina rumah tangga. Rasulullah SAW memesankan kepada kita sebagai suami untuk bertanggung jawab kepada anak istri. Apa kesulit bapak? Tidak sulit. Mimpin sholat, nyari rezeki yang halal. Bapak nyari rezeki yang halal, ibu-ibu masak. Kan selesai rumah tangganya. Islam mengajarkan apa bapak? Ibu, bapaknya ibu-ibu. Islam mengajarkan bapak-bapak belanja, ibu-ibu masak. Mestinya uang belanja itu uang lanang, bukan betino. Pagi ini aku dengar uang lanang belanja. Uang lanang mestinya belanja ke pasar, bukan betino. Kenapa lanang disuruh belanja? Hikmahnya pertama, supaya lanang tu tahu berapa harga barang. Apa lagi? Supaya lanang tahu berapa harga barang di pasar. Jangan nunjuk belanja duit kecil. Jangan nunjuk duit dikit belanja. Mahal. Iwak nila sekilo berapa, ayam sekilo berapa. Ini nunjuk duit sawit terus. Cuma masih baca makan, itulah hebatnya betino. Islam mengajarkan laki-laki belanja, betino masak. Jingok belanja laki balik apa? Katu. Iwak keri sama tempe. Oh ini berarti tempe ni goreng, iwak teri masuk ke ujung-ujung katu. Jelentong. Besok beli katu pula. Ada lapo, berarti ini katu masak mati. Rezekinya oleh bini. Pokoknya apa yang digawak lakinya itu dari masak. Besok katu pula. Ada jagung tapi, jagung, tapi katu juga jagung. Besok lah katu pula, katu sama camba pula. Pok ada bawang, berarti masak bening ini. Tidak ribut laki, biarpun makan tiap hari makan katu. Tidak ribut, karena belanja dia, betino masak lah. Contoh kalau betino belanja katu tiap hari, naik darah. Hari ini katu, sore katu, tiap hari makan katu. Kau anggap aku diletei apa?
Kalau ngetek kan makan kartu tuh lah biar banyak susu. Kenapa dia banyak marah? Karena yang belanjanya bini. Kenapa Islam nyuruh laki-laki yang belanja? Supaya memotivasi dirinya untuk mencari rezeki. Tidak susah Bapak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang susah ini Bapak, kita tidak mau mencontoh Nabi Muhammad, mendahulukan keinginan kita, sehingga nak mencontoh Nabi itu berat. Dalam kitab hadis disebut, dalam kitab berjanji juga disebut, Rasulullah kalau sendalnya koyak, Nabi nyait dewek. Nabi bajunya koyak, Nabi nyait dewek. Artinya Bapak tidak menjatuhkan martabat seorang laki-laki untuk ngurusi rumah tangga. Kita baca jadi rewang bagi istri kita. Baca. Bini nyuci, laki jemuran tidak jadi soal. Bini lagi masak, anak nangis, kita ngurus ke masak tidak jadi soal. Itulah namanya rumah tangga, di antaranya yang diajarkan oleh Islam. Bini sudah payah-payah nyuci, anak lagi nangis, kita nyemur ke pakaiannya. Nanda, dia anak jemuran, malu diawasi wong. Nyemur baju lah, nyemur pakaiannya, nyemur hutangnya, diawasi wong, malu. Cuman sekadar nyemur, tidak apa-apa, nanti kita makinya juga ya. Bini kamu nak nyemur, nak maki isi juga ya. Hah?